Halo semuanya, kali ini kita akan bahas kisah I Gusti Ketut Jelatik. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Tahun 1841 terjadi kesepakatan antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan lokal di Bali. Belanda berhasil mendapatkan persetujuan beberapa kerajaan di Bali untuk menghapus hukum adat Tawan Karang. Tawan Karang adalah hukum adat Bali untuk menguasai seluruh kapal yang karam di pesisir Bali. Kesepakatan ini ternyata ditentang oleh sebagian besar masyarakat Bali, terutama oleh Kerajaan Buleleng. I Gusti Ketut Jelatik, patih Kerajaan Buleleng, mengancam Belanda untuk menghapus perjanjian mengenai Tawan Karang. Masih adanya pihak yang menolak kesepakatan tersebut memberikan alasan bagi Belanda untuk menyerang Bali. Dalam hal ini, Buleleng I Gusti Ketut Jelatik tetap pada pendiriannya, yaitu lebih memilih jalur perang daripada harus mengikuti kesepakatan dengan Belanda. Pertempuran antara masyarakat Bali dan Belanda baru terjadi pada tahun 1846. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Bali I yang melibatkan puluhan ribu prajurit. Di pihak Belanda melibatkan sekitar 1.280 prajurit dan 23 kapal perang. Sedangkan di pihak Bali, dalam hal ini Buleleng dan Karangasem melibatkan lebih dari 10.000 prajurit. Perang Bali menghasilkan kekalahan pada pihak Buleleng. Istana Buleleng berhasil dikuasai Belanda sehingga I Gusti Ketut Jelatik bersama Raja Buleleng harus melarikan diri ke daerah Jagaraga. Di Jagaraga, Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Jelatik bersembunyi di benteng-benteng pertahanan yang ia bangun bersama prajuritnya sebagai pusat kekuatan militernya. Belanda yang belum puas hanya dengan menguasai istana Buleleng kemudian terus mengejar Ketut Jelatik dan Raja hingga Jagaraga. Perang Bali II meletus di Jagaraga pada tahun 1848. Ketut Jelatik kali ini memimpin 16.000 prajurit Bali termasuk 1.500 prajurit bersenjata api. Sementara Belanda berjumlah 2.400 prajurit termasuk prajurit kerajaan lokal yang berhasil diperdaya Belanda. Dalam Perang Bali II atau Perang Jagaraga, masyarakat Bali mampu memukul mundur Belanda. Tercatat 800 prajurit Belanda tewas dan sisanya melarikan diri dengan kapal. Kekalahan pada Perang Jagaraga memaksa pihak Belanda mengganti panglima militernya. Dalam waktu setahun Belanda menyusun kembali pasukannya untuk menyerang Bali. Namun kali ini dengan kekuatan yang sangat besar, yaitu 5.000 prajurit terlatih, 3.000 prajurit laut, dan 100 kapal perang. Tahun 1849 Belanda kembali menyerang wilayah Jagaraga. Perang ini dikenal dengan nama Perang Bali III. Masyarakat Bali dipimpin oleh Ketut Jelatik dengan gagah berani menunggu dan siap menghadapi armada Belanda. Kali ini Belanda jauh lebih taktis dan berpengalaman dalam menyusun strategi perang. Akhirnya Buleleng jatuh ke tangan Belanda, namun Ketut Jelatik berhasil lolos dan melarikan diri ke Karangasem. Ketut Jelatik akhirnya tewas dalam penyergapan yang dilakukan pasukan Lombok, sekutu Belanda yang dilakukan pasukan Lombok, sekutu Belanda. Jasa beliau dalam melawan Belanda menjadi alasan pemerintah RI memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 077 TK tahun 1993. Moral of the story: keberanian Ketut Jelatik menjaga dan mempertahankan kearifan lokal negaranya walaupun harus berhadapan dengan pihak yang jauh lebih kuat merupakan implementasi dari semangat patriotisme dan juga tanggung jawab bernegara. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok I Gusti Ketut Jelatik? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya.